Hai semuanya, selamat datang di channel Mupi 81. Kali ini kita akan mengikuti kisah keluarga Morgan yang berusaha memperbaiki hubungan mereka sambil melarikan diri dari masa lalu kelam sebagai mantan agen pemerintah. Kali ini kita akan melanjutkan petualangan mereka dalam The Family Plan 2. Seperti apa yang kita ketahui, dan Morgan kini menjalani kehidupan sebagai ayah dan kepala keluarga biasa. Bersama istrinya Jessica, ia berusaha merajut kembali kebersamaan keluarga dengan membawa mereka ke London untuk merayakan Natal bersama putrinya yang sedang kuliah di sana. Rencana liburan yang harusnya penuh kehangatan dan kebahagiaan ternyata berubah kacau ketika seorang dari masa lalu muncul yang ternyata memiliki keterkaitan dengan sejarah gelap keluarganya. Kedatangannya memaksa Morgan terlibat dalam konflik serius seperti ancaman, pelarian, dan pengkhianatan yang mengancam nyawa seluruh anggota keluarga. Seperti apa keseruannya? Jadi tanpa berlama-lama lagi, siapkan cemilan kalian, ubah posisi rebahan, dan inilah The Family Plan 2. Film dibuka dengan tayangan berita di televisi yang mengabarkan bahwa MC Capray, seorang penjahat kelas atas sekaligus ayah dari tokoh utama kita, telah dikabarkan wafat dalam penjara. Liam McCaffrey died last night in prison at the age of 76. McCaffrey, who has no known descendants, ran a global empire of assassination, extortion, and robbery spanning decades. Scene berpindah menampilkan keluarga cemara yang hendak mengunjungi rumah keluarga untuk merayakan Natal. Sang ayah yang bernama Dan Morgan, kita panggil saja ia Morgan, dan si ibu yang bernama Jessica, serta anak-anak mereka yang bernama Kyle, Max, dan putrinya yang sedang berkuliah di London bernama Nina. Setibanya di sana, mereka disambut hangat oleh seluruh keluarga dan menghabiskan malam dengan makan bersama. Di tengah obrolan itu, mertua Morgan memberitahu kabar sang kakek yang telah wafat kepada Nina. Seketika suasana menjadi hening, namun Jessica kembali mencairkan suasana di ruangan itu. Deep fry it and set the garage on fire. Di saat yang sama, Jessica menghampiri Morgan untuk meminta maaf atas perkataan ayahnya tadi. Namun Morgan tidak terlalu menanggapi karena mengingat pada masa lalu, ayahnya pernah mencoba melakukan pembunuhan terhadap seluruh keluarganya yang membuat Morgan tidak tersentuh oleh kabar kematian itu. Your dad feels about Buffalo. Besides, it's a really big job, dealing with athletic directors and elite athletes and fundraisers and alumni. And God, who am I to take that on? No, Mom, don't do that, please. Okay, you're allowed to thrive in your profession. I know, I just feel like sometimes. Setibanya di rumah, keluarga Morgan kembali membicarakan rencana perayaan Natal. Morgan menekankan bahwa seluruh anggota keluarga harus hadir agar tradisi Natal tetap lengkap dan hangat. Jessica kemudian menjelaskan bahwa Nina sedang sibuk kuliah di London dan kemungkinan sulit untuk pulang tepat waktu. Namun Morgan tetap bersikeras meyakini bahwa Natal hanya akan sempurna jika seluruh keluarga berkumpul. What's going on around here, dude? It's Christmas. You want Nina to come home? Keesokan harinya, Morgan sedang bekerja di perusahaannya dan menanyakan kepada manajernya mengenai tawaran kerjasama. Manajernya lalu memberi beberapa opsi dan ketika sampai pada tawaran dari sebuah bank di London, Morgan langsung menyetujuinya karena ia berencana untuk Natal di London bersama putrinya yaitu Nina. Setelah itu, Morgan memberitahu sang istri bahwa mereka akan Natal di London sekaligus melakukan pekerjaan yang ada di sana. Kyle menolak dikarenakan sibuk turnamen. Kemudian mereka berdebat hanya untuk membahas akan merayakan Natal di mana. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Buffalo. London! Yes, let's do it! Well, stop that! You know what? Mom's right. London's a great idea. Let's get out of here. akhirnya mereka sepakat dan bersiap untuk berangkat ke London.
Setibanya di London, mereka langsung mengunjungi rumah Nina. Saat Kyle sedang buang air, ia melihat seseorang di balik tirai dan diketahui ternyata itu adalah pacar Nina yang bernama Omar. Semua keluarganya kaget karena Nina berpacaran dengan pria yang usianya terpaut jauh dengannya. Quel âge as-tu? 24. Tu n'es pas trop vieux pour sauter avec ma fille? Ah ben non, pas du tout en fait. Well, did you learn French in England? I wonder why. Are you done now with your inquisition? Non. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? I cook Oh, he's a chef. That's very impressive. and I do parkour. That explains it. And I DJ. Triple threat. Yeah, Omar is very multi-talented. Can he put some clothes on? Yes, Daddy. You just call me daddy? Setelah itu mereka pergi keluar untuk refreshing sikit dan seketika Omar melakukan sebuah atraksi. Something other than a wall thing? Wow! That's what I see. I want to try. I'll be the hero. Parkour! Max yang tuturut itu lantas terjatuh. Ia lalu dihampiri oleh Morgan dan menanyakan apa yang terjadi. Di sana Omar mengatakan bahwa Max tidak apa-apa dan jangan terlalu memanjakannya. Morgan yang kesal memilih mengabaikannya. Sementara Jessica menenangkan semua orang dan menyarankan agar mereka beristirahat karena Morgan memiliki rapat keesokan harinya. Call your dad, all right? He's overprotective because he loves you. Kyle, did you see me do parkour? Di esok hari Morgan bangun lebih awal untuk bersiap menghadiri rapat. Ia meminta seluruh keluarganya untuk menemuinya saat jam makan siang agar mereka bisa merayakan Natal bersama. Setelah itu ia meninggalkan Jessica dan Nina. Setelah Morgan pergi, Nina meminta kepada sang ibu agar segera membicarakan tentang rencana pindah ke Ohio. Ia juga meminta izin akan membawa adik-adiknya bermain ke taman bersama Omar. Di saat yang sama, Jessica termenung memikirkan bagaimana cara terbaik untuk meminta izin kepada suaminya tentang rencana pindah itu. Di tengah kebingungannya, pintu kamar tiba-tiba diketuk oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas, akan tetapi Morgan tiba di bank yang menjadi tujuan rapatnya. Ia disambut oleh seorang pria yang mengaku sebagai manajer bank bernama Aiden. Aiden menjelaskan bahwa ia ingin meningkatkan standar cabang barunya dan tertarik dengan pelayanan perusahaan milik Morgan. Morgan kemudian mulai menjelaskan layanan tersebut dan Who the hell are you? What's happening here? Morgan menyandra orang itu dan memaksanya untuk mengaku. Pria asing itu kemudian mengeluarkan ponselnya dan di layarnya terlihat foto Jessica. Melihat hal itu, amarah Morgan tak terkendali lalu menanyakan apa yang sebenarnya pria itu mau. Kemudian pria itu menyuruh untuk membuka satu kontak yang ada di ruangan itu. Karena takut istrinya diapa-apakan, Morgan lalu menurutinya dan memberikan isi yang ada di kotak itu. Tak berhenti di situ, pria asing itu kembali mendesak Morgan untuk membuka box yang ia berikan. Sambil menodongkan senjata, ia mengancam bahwa jika Morgan menolak, maka si kecil Maxi akan dibuat menjadi yatim olehnya. Morgan membuka box tersebut yang di dalamnya ternyata hanya ada sebuah kunci. Morgan berpura-pura tidak mengetahui apapun tentang kunci itu, namun pria tersebut kemudian menunjukkan sebuah foto lama berisi ayah Morgan kecil dan seorang anak laki-laki lain. Anak kecil dalam foto itu ternyata adalah Finn, pria asing yang kini berdiri di hadapan Morgan. Finn adalah anak hasil hubungan ayah Morgan dengan pembantu mereka yang ada di masa lalu. Menyadari hal itu, Morgan mencoba menyapanya, namun Finn mengatakan bahwa pertemuan mereka tidak akan berlangsung lama karena menurutnya Morgan lebih baik tutup mulut dan berakhir di penjara. Morgan lalu
bertanya bagaimana ia bisa keluar dari bank tersebut. Finn pun mulai menjalankan rencananya. Ia memaksa Morgan berperan seolah-olah dirinya adalah perampok bank yang telah menyerang Finn. Get down! Everyone stay down! Get down! He's a madman! He says he'll kill me! Shut up. Walk. You're doing great, Sean. I got you out. Where is she? Where is she? Setelah itu Finn kabur menggunakan mobil yang di dalamnya ada Jessica. Pada saat bersamaan, polisi tiba di lokasi. Melihat itu, Morgan membawa Jessica kabur dan aksi kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan. Oh, shit. Hey, go right in the alley. What? Hey, go. Go in here. Go in here. Just go in here. Go. She's got gun! She's got gun! No, you think no? It's okay. I'm not gonna hurt you. It's okay. Don't worry. I'm so sorry. I owe you a bag. I can't believe we just stole her bag. Di dalam mobil, Finn yakin bahwa ia telah membawa kunci yang ia cari. Namun setelah memeriksanya, ia tidak mendapati kunci itu. Melihat hal itu, ia segera memerintahkan supirnya untuk putar balik mengejar Morgan dan Jessica. Go. Now! Sementara itu, Nina bersama adik-adiknya sedang bermain di taman mendapat telepon dari ayahnya yang memintanya tetap berada di taman dan segera membuang ponselnya. Yeah, I got it. Sure, yeah, I got it. What the hell? There's trouble. Kyle yang kebingungan kemudian dijelaskan oleh Nina bahwa mereka sedang berada dalam masalah besar mirip seperti kejadian di Vegas sebelumnya. Morgan dan Jessica akhirnya tiba di taman menjemput anak-anak mereka. Tetapi Finn pun tak lama menyusul dengan mobilnya. Dalam upaya melarikan diri, mereka masuk ke sebuah bus, namun tanpa diduga-duga, rupanya Finn juga sudah ada di dalam bus itu. Setelah meluapkan kemarahannya, Finn kembali meminta Morgan untuk menyerahkan kunci yang ia cari. Akan tetapi, Is it true you spent 20 years selling used cars? Certified pre-owned. mendengar perdebatan yang tak kunjung selesai itu, Jessica datang menghampiri mereka berdua dan It's gonna be okay. The key, Sean. You want it? Come get it. setelah berhasil melarikan diri, Morgan sekeluarga mampir ke restoran untuk makan. Di sini Nina meminta kepada ayahnya untuk menjelaskan kondisi yang sedang terjadi dan akhirnya Morgan kembali membuka masa lalu keluarganya. Ia bercerita bahwa dulu ayahnya memiliki sebuah rumah di Irlandia yang selalu mereka kunjungi setiap musim panas. Pada masa itu pembantu rumahnya melahirkan Finn, anak dari ayah Morgan sendiri. Namun sang ayah menolak mengakui Finn sebagai bagian dari keluarga dan bahkan menelantarkannya. Penelantaran itulah yang menumbuhkan kebencian dalam diri Finn hingga ia menuntut warisan yang ia yakini sebagai haknya. Di tengah obrolan itu, Morgan kembali meminta untuk segera meninggalkan London. Namun Nina menolak karena seluruh hidupnya ada di kota itu. Morgan menjelaskan bahwa Finn kini memiliki
memiliki akses lewat kunci kerajaan yang berarti Finn bisa menemukan mereka dimanapun mereka bersembunyi. Mendengar itu, Nina akhirnya setuju pindah dengan satu syarat, yaitu Omar harus ikut bersama mereka. Morgan tidak keberatan dan menerima permintaan tersebut. Morgan dan keluarganya kemudian berangkat ke Paris menggunakan kapal air. Dalam perjalanan, Kyle menyinggung soal ekspektasi yang selalu terjadi akibat masa lalu ayahnya. Nina juga menghampirinya dan mengungkapkan rasa kekecewaannya karena masa lalu ayahnya. Ia harus meninggalkan kehidupan yang nyaman di London dan kembali melarikan diri seperti dikejar oleh orang gila. Mendengar hal itu, Morgan speechless, tak bisa berkata apa-apa. And because of your past, now we're all on the run again, being chased by a literal maniac. And like maybe let him be mad for a second. Di tempat lain, Finn tiba di Paris dan mendatangi kediaman ayahnya. Ia disambut oleh bawahan ayahnya yang bernama Vikram. Kemudian Finn menegaskan bahwa ia datang untuk mengambil alih bisnis keluarga. Setelah itu, ia masuk ke dalam rumah dan mempersiapkan langkah berikutnya. Let's see what you got. Setelah perjalanan panjang, keluarga Morgan akhirnya tiba di Paris. Morgan mengakui bahwa ia tidak bisa terus kabur dari masa lalunya. Ia menjelaskan bahwa tujuan mereka datang ke Paris adalah untuk mengakhiri semuanya. Kyle menyarankan agar mereka terus melarikan diri dari Finn. Namun Morgan meyakinkan bahwa kali ini ia akan menyelesaikan masalah tersebut. Morgan kemudian mengajak keluarga ke suatu tempat. Mereka akhirnya tiba di rumah Bibi Morgan yang bernama Svelana. Mereka lalu disambut oleh si Bibi yang rariweh itu dan berniat bermalam di rumah Bibi yang acak-acakan itu. Saat makan malam, Morgan bertanya, apakah Svelana masih bisa menghubungi seseorang yang dulu bekerja di rumah ayahnya. Namun Svelana mengira bahwa mereka semua sudah tidak ada. Morgan kemudian memberitahu bahwa ada orang yang mengambil alih kunci kerajaan itu. Finn's agreed to meet. Meet? I have to try to reason with him, Jess. He did not seem like he was reasonable, Dan. Would you be doing this with Finn if he wasn't your brother? Oh, probably not. But I can't just take him out like some thug my dad sent, Jess. He's my blood. Finn was a good kid back then. My dad made him this way. I have to try. Where are you gonna meet? At a museum. I know it well. There are metal detectors. Finn won't be armed. I won't approach if I sense anything's wrong. I'll be careful. Morgan pergi menemui Finn di museum. Finn menceritakan masa kecilnya yang penuh penelantaran membuatnya iri kepada kehidupan Morgan. Morgan mencoba menjelaskan bahwa ia sudah lama meninggalkan kehidupan itu. Morgan menegaskan bahwa jika sejak awal ia tahu Finn adalah adiknya, ia akan menerimanya dan menjadi kakak baginya. Ia memohon agar Finn menghentikan semuanya dan tidak menjadi seperti ayah mereka. Tapi
Finn tetap bersikeras mengambil alih bisnis keluarga dan meninggalkan Morgan. I'm not waiting outside in the cold any longer. Sorry to hear that. I'd hope to get through to you. Clearly I can't. Or what? Or I will show you who Dad trained me to be. I've been Dan Morgan so far. A loving father, husband, family man. Ain't no love there. You talk a big game, little prince. Come near my family again. I'm gonna tear you apart. Sesampainya di rumah, Finn yang marah besar langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Morgan yang telah menentangnya. Pada malam harinya, keluarga Morgan keluar bersama untuk menikmati suasana Natal. Maxie, we live in Buffalo. You see snow all the But time. the snow tastes different here. Love you, buddy. Setelah kembali ke rumah, Morgan minum bersama Svelana hingga teler. Ia kemudian berterima kasih kepada bibinya karena berkatnya mereka bisa beristirahat dari kejaran Finn. Namun bibinya mengungkapkan kenyataan mengejutkan bahwa ia telah dibayar oleh Finn untuk membunuh Morgan. Namun meski begitu, ia berjanji tidak akan melakukannya. Kemudian ia memperingatkan bahwa anak buah Finn sedang dalam perjalanan menuju rumah. Mendengar itu, Morgan langsung membangunkan seluruh keluarganya dan meminta mereka segera pergi dari rumah tersebut sebelum anak buah dari Finn tiba. Namun sesaat setelah itu, Morgan pingsan karena efek bius dari minuman yang telah bibinya berikan itu. Sang bibi kemudian menyuruh keluarga Morgan untuk kabur menggunakan mobilnya. Ketika mereka hendak keluar, rupanya para anak buah Finn sudah tiba dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya, keluarga Morgan berhenti di sebuah tempat. Morgan termenung merasa bersalah karena terus menyeret keluarganya ke dalam bahaya. Jessica yang melihat itu lalu menghampirinya. Di sini Morgan meminta Jess serta anak-anak untuk pergi ke tempat yang aman. Karena menurutnya keberadaannya hanya akan membawa ancaman. Namun Kyle dan Nina menolak karena mereka menegaskan bahwa mereka lebih kuat jika menghadapi semuanya bersama seperti saat mereka melalui kejadian di Vegas dulu. Mereka kemudian mulai menyusun rencana. Morgan mengatakan bahwa ia akan melumpuhkan CCTV serta alat pendeteksi gerak. Lalu ia akan masuk melalui atap rumah. Di sini Kyle memerintahkan sang ayah untuk memasang pelacak agar ia bisa memantau situasi sekaligus menghapus berkas-berkas penting. Sementara itu Jessica dan Nina bertugas untuk mengalihkan perhatian warga sekitar dan Omar yang ahli memanjat itu akan ikut bersama Morgan untuk naik ke atap. Setelah itu mereka langsung melancarkan aksinya dan inilah yang terjadi.
Body cams are live. Nina, you figured out that mic yet? Yeah, actually, this thing's all. I'm keeping it. Nina, roll tape on this. You go left, I'll go right. Recording. Sean McCaffrey, you cheeky prick. 20 years ago, you'd have shot me in the back. I'm not that guy anymore. Good. He was an asshole. Couldn't agree more. You tie yourself to that railing. Bite me. Dan? I'm here. Harry, have you seen any movement on the rooftops? Hey, Kyle, we're gonna need an answer quick. Okay. You got this. Di sisi lain, Finn yang sedang meminta informasi kepada Harry, petugas penjaga atap malah dipermainkan oleh Kyle. Listen, wanker. When you work for me, you do things as I say. Is that clear? You've got this, Kyle. Come on. Asshole. My dad have put up with... Suara Harry yang terdengar mengumpat ternyata hanyalah rekaman percakapan yang sempat Kyle rekam saat Harry berbicara dengan Morgan. Saat Finn sedang kebingungan, Morgan dan Omar kembali meneruskan aksinya. Pada saat yang sama, Nina mengalihkan perhatian warga ke arah rumah itu agar CCTV fokus merekam keramaian sehingga Morgan bisa masuk dengan leluasa lewat atap. Your real daddy be proud. Vous savez où élever ce gros pollueur? Juste là. Oh, you assholes. Come on, Dad. You're gonna change the world one day, Beans. Setelah berhasil masuk, tanpa disangka-sangka, Finn sudah berada tepat di belakangnya yang siap untuk mengeksekusi Morgan. Namun Vikram muncul dan mengingatkan Finn bahwa ada ruangan khusus yang lebih cocok untuk menghabisi Morgan. Kemudian mereka mengikuti Vikram dan di sini Morgan dengan sengaja menjatuhkan USB-nya di ruangan itu. Dalam perjalanan, Finn melihat Morgan yang sedang berbicara kepada Jessica melalui earphone dan langsung direbut lalu dirusakkan hingga Kyle tidak bisa melacaknya lagi. Nina yang mendengar hal itu segera meminta ibunya untuk bertindak. Kyle lalu menjelaskan bahwa USB-nya sengaja dijatuhkan Morgan agar mereka bisa mengambil karena USB itu adalah kunci untuk mengendalikan komputer utama. Dan pada saat inilah Jessica pun beraksi. I got this. Mommy flew. Setelah itu ia berhasil masuk ke dalam dan menemukan USB-nya. Kemudian Nina langsung memerintahkan ibunya untuk segera pergi ke parlemen dan setelah berhasil memasang USB itu, Kyle dengan mudah mengakses semua sistem yang ada di dalam komputer itu. We're in. Yes. Accessing the CCTV. Di saat yang sama, Nina melaporkan bahwa ada orang yang akan datang. Ia lalu menyuruh ibunya untuk bersembunyi dan... I don't think that's an option. Sementara itu, Finn memerintahkan semua anak buahnya mencari keluarga Morgan. Mereka akhirnya tiba di salah satu ruang bawah tanah. Finn yang sudah bersiap dengan senjatanya, namun tiba-tiba... Say hello to Dad for me. On the contrary, my loyalty will always be with your father.
And despite their differences, there is no question as to which son he'd want me to protect. Kembali ke Jessica yang berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Finn. Setelah mendapat laporan dari Nina bahwa masih ada orang lain di luar, Jessica buru-buru kembali untuk menjemput anak-anaknya. Namun karena ancaman semakin dekat, Nina memutuskan membawa adik-adiknya pergi, sekaligus mengalihkan perhatian warga agar fokus pada musuh itu. Jessica yang sudah berada di tempat semula tidak mendapati anak-anaknya di sana. Lalu ia pun pergi untuk mencarinya dan sampailah Nina ke taman bermain dan bersembunyi di sana. Di waktu yang sama, Finn kembali ke ruangannya dan terkejut ketika mendapati komputernya telah diretas semua aset digital miliknya dan seluruh berkas pentingnya sudah terhapus. Tepat pada saat itu Morgan muncul dan menatap Finn sambil senyum mengejek. Finn yang melihat itu tidak bisa menahan amarahnya sehingga I'm gonna kill you and those bloody kids! Where are you? Right here. Sementara itu di taman bermain, Jessica akhirnya menemukan anak-anaknya. Max yang melihat sang ibu kebingungan kemudian memanggilnya. Namun rupanya panggilan itu juga terdengar oleh salah satu anak buah Finn yang langsung menghampiri mereka dan Au revoir les enfants. Hey, Mom. Hey, we're the bank robbers wanted in England, but we really need your help. Kembali ke Morgan dan Finn yang keduanya masih kejar-kejaran seperti bermain putak umpat hingga akhirnya pertarungan sengit kembali terjadi. You still have nothing in your life that matters. Well, then maybe I'll look up a recently widowed track coach. Your precious, boring family. That's right. Now, if you'll excuse me, I'd like to enjoy the rest of my family vacation. Setelah itu Morgan keluar dari rumah itu dan menemukan keluarganya sudah berada di luar bersama polisi dan warga yang menyaksikan. Operation Morgan Family Christmas is a go. Tak lama kemudian Omar datang bersama ayahnya yang ternyata adalah Sekretaris Jenderal Interpol. Morgan menyambut keduanya dengan hangat. I'm Dan Morgan. This is my daughter Nina, and that's my son Kyle. You should probably know they just took down one of the most dangerous criminal networks in the world. That's my wife Jessica. Hi. Soon to be head of women's track at Ohio State. That's incredible. Why didn't you tell me? Well, Maxie, that's not. Is this your son? Ho, ho, ho. No, Max, that's not. Oh no, let him have it, Daddy. Let him have it. Happy Christmas.
Miss Santa. 11 bulan telah berlalu menampilkan keluarga Morgan yang sudah kembali hidup tenang tanpa ada siapapun yang akan mengganggunya lagi. Dan 1 bulan setelah itu Morgan kembali menghampiri Finn yang sedang berada di dalam penjara dan memberikan mantel untuk kapelan bersamanya. Dan mereka bermain kartu sembari mengobrol candaan ria. Terlihat bahwasannya mereka sudah berdamai dan film pun tamat.